Shalom anak-anak, puji Tuhan. Apa kabar kalian hari ini? Pastinya luar biasa karena kita anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan dengan kesehatan, sehingga hari ini kita bisa bertemu lagi dengan saya Ibu Kasyati dari SDN Mojo 8 dan SDN Kertajaya 5, yang hari ini selama 30 menit ke depan akan menemani kalian belajar bersama dalam program Belajar dari Rumah bersama guruku. Nah, anak-anakku yang luar biasa, kalau tadi Ibu sudah memperkenalkan diri. Kalau saya yakin anak-anak sudah mempersiapkan diri kalian di depan TV kalian, sudah mempersiapkan alat-alat tulisnya, Alkitabnya dan sebagainya. Mari anak-anak, sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat hari yang baru. Hari ini kami boleh belajar bersama melalui program Belajar dari Rumah bersama guruku di SBO TV. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, memberkati anak-anak kami, dan mampukan kami terus untuk kami bisa mengikuti pelajaran hari ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan anak-anak, kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kita yang luar biasa. Nah, anak-anak yang kelas 3, kita akan belajar di materi kelas 3 bab 3 dengan tema Aku bersyukur atas panasnya matahari dan musim kemarau. Nah, adapun pelajaran hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 29 dan Kejadian pasal 8 ayat 22 serta Mazmur 74 ayat 17 dan Mazmur 121 ayat 6. Nah, anak-anak, kalian bisa membacanya di sana dan kalian bisa mengerti apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Baiklah anak-anak, kita akan belajar tentang tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian bisa menceritakan cara mensyukuri kehadiran Allah dalam berbagai keadaan cuaca panas, musim kemarau, dan musim hujan. Yang kedua, mensyukuri kehadiran Allah melalui terbit dan terbenamnya matahari. Dan yang ketiga, menyebutkan berbagai cara dalam mengucap syukur atas keadaan panas oleh matahari di musim kemarau. Dan yang keempat, menunjukkan perilaku bersyukur dengan berbagai cara. Misalnya, membuat puisi pendek atau doa pendek atau bermain peran atas musim kemarau. Nah, anak-anakku, saatnya kita bersuka cita. Oke? Kita akan lanjut. Kita mau memuji Tuhan. Kalau tadi sudah berdoa, sudah membaca firman Tuhan, dan saatnya kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Yang di studio, kalian bisa ikuti ya. Ataupun yang di rumah, kalian juga mengikuti pujian kita pagi hari ini. Yuk. Yuk. Tepuk tangannya mana? Hari ini kita mau ngisi dengan sukacita, dengan kekuatan semangat yang baru. Yes. Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan.
Nah, anak-anakku, bagaimana kalian tadi? Bersukacita kan? Tentunya tepuk tangan dulu dong. Yang di rumah pasti bersukacita dan ikut bergoyang-goyang, karena dari terbit matahari sampai terbenamnya kita sukacita, kita memuji Tuhan. Baiklah anak-anak yang sudah siap di depan TV kalian sudah menyiapkan Alkitab kalian kan? Oke, kita akan membuka Alkitab kita akan membaca di satu ayat, yaitu di kitab Kejadian pasal 8 ayat 22. Ibu ulangi ya, Kejadian 8 ayat 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Wah, luar biasa ya firman Tuhan pagi hari ini. Selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur, musim menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Dahsyat men Allah kita, luar biasa pastinya. Nah, anak-anakku yang dikasih Tuhan, kita akan masuk ke materi berikutnya. Materi yang akan kita bahas pagi hari ini ada 5 ya anak-anak. Yang pertama, Tuhan disebut Maha Kuasa, artinya Tuhan menguasai alam, bumi, dan kehidupan. Yang kedua, matahari, bulan, dan bintang ciptaan Tuhan yang sangat berharga. Yang ketiga, manfaat sinar matahari. Dan yang keempat, matahari terbit dan tenggelam secara teratur atas kuasa Tuhan. Dan yang kelima, cuaca dan kegiatan manusia. Baiklah anak-anak, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, Tuhan disebut Maha Kuasa, artinya Tuhan menguasai alam bumi dan kehidupan manusia. Nah, anak-anak, Tuhan disebut Maha Kuasa artinya Tuhan mengatur alam semesta ciptaannya. Tuhan mengatur alam semesta ciptaannya. Kalau pujian tadi berkata dari terbit matahari sampai terbenamnya, itu semua diatur oleh Tuhan. Ada waktunya terbit dan ada waktunya tenggelam. Itu semua diatur oleh Tuhan. Jadi anak-anak, Tuhan kita disebut Maha Kuasa karena Dia mengatur semuanya, seluruh kehidupan kita. Bahkan bukan hanya kehidupan kita, tapi seluruh alam ini. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, materi yang kedua adalah matahari, bulan, dan bintang ciptaan Tuhan yang sangat berharga. Nah, anak-anak, matahari, bulan, dan bintang adalah ciptaan yang sangat berharga. Siapa yang tahu pada hari keberapa Tuhan menciptakan benda-benda penerang di langit? Ada yang tahu? Wow, luar biasa. Iya, pada hari yang keempat. Pada hari yang keempat Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini kita bisa bayangkan andai matahari tidak bersinar, apa yang akan terjadi? Nah, anak-anak, pastinya dunia akan mengalami kegelapan. Ya, pastinya dunia akan mengalami kegelapan. Nah, anak-anak, nanti Ibu akan lanjutkan lagi apa yang akan terjadi dengan materi-materi berikutnya. Tetap di Steady, program belajar dari rumah bersama guruku. Hai, puji Tuhan, masih bersama Ibu Kasiati dalam program belajar dari rumah bersama guruku. Nah anak-anak, tadi kalian sudah belajar tentang bagaimana Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang dengan luar biasa. Nah, kemudian anak-anak, sesuai dengan tema kita hari ini adalah aku bersyukur atas panasnya matahari dan musim kemarau. Nah, hari ini Ibu akan membahas satu musim yang Tuhan ciptakan, yaitu musim kemarau. Nah, anak-anak, apa sih yang dimaksud dengan musim kemarau? Karena beberapa minggu yang lalu kalian sudah belajar tentang musim hujan. Nah, hari ini apa sih yang dimaksud dengan musim kemarau? Nah, Ibu mau menjelaskan di sini, musim kemarau atau musim hujan, musim kemarau atau musim cerah adalah
musim di mana matahari memancarkan sinarnya dalam kurun waktu tertentu. Ciri-cirinya gimana sih anak-anak? Langit menjadi cerah, awannya sedikit, dan udara menjadi hangat. Nah, berikutnya anak-anak, kita sudah menjelaskan tadi apakah musim kemarau itu anak-anak. Jadi ibu ulangi lagi, musim kemarau adalah musim di mana ketika matahari memancarkan sinarnya dalam kurun waktu tertentu. Nah anak-anak, masuk materi berikutnya yaitu manfaat sinar matahari. Nah ini luar biasa ya, manfaat sinar matahari. Apa sih anak-anak manfaat sinar matahari? Manfaat sinar matahari itu berguna bagi semua makhluk yang ada di bumi ini. Misalnya untuk manusia, apa ya anak-anak manfaat sinar matahari untuk manusia? Wah luar biasa ya. Yang pertama, matahari memiliki manfaat meningkatkan vitamin D bagi manusia. Nah biasanya yang punya adik kecil, pagi-pagi sekali ibu kalian membawa adik kita keluar rumah supaya ada kena sinar matahari pagi, dan itu menyehatkan tulang-tulang kita. Nah berikutnya apa anak-anak? Ternyata sinar matahari memperbaiki suasana hati. Loh kok bisa ya? Apa hubungannya sinar matahari dengan suasana hati? Kan biasanya kalau panas itu kita tambah maunya bawaannya marah melulu gitu ya. Tapi hari ini kita belajar bagaimana Tuhan memberikan sinar matahari itu bisa memperbaiki suasana hati kita anak-anak. Iya, kenapa? Karena sinar matahari itu bisa membantu tubuh kita memproduksi zat hormon yang namanya hormon serotonin. Wow, luar biasa ya, yang bisa membuat perasaan bahagia dan sukacita. Tadi kita memuji Tuhan itu karena dalam tubuh kita ada hormon serotonin. Nah berikutnya adalah memperbaiki kualitas tidur. Loh bu kok bisa? Iya, ketika sinar matahari siang hari kita terjaga, tetapi kalau malam hari kita menjadi mengantuk dan tertidur. Nah itu manfaat sinar matahari untuk manusia. Berikutnya, sinar matahari untuk hewan. Matahari bermanfaat untuk menghangatkan tubuh hewan itu, ya. Kemudian untuk bertahan hidup dan membantu memperlancar proses makanan. Juga memperkuat hewan menjadi lebih kuat sehingga membantu proses merengkan bulu hewan yang basah. Nah, anak-anak, apa ya manfaat sinar matahari berikutnya? Yaitu untuk tumbuh-tumbuhan. Apa itu ya anak-anak untuk tumbuh-tumbuhan? Ternyata sinar matahari itu membantu proses fotosintesis yang bertujuan menghasilkan makanan bagi tumbuhan dan memberi warna hijau pada tumbuh-tumbuhan. Luar biasa kan anak-anak? Tuhan bukan hanya menciptakan matahari yang besar, tapi dia juga memberikan manfaat matahari itu bagi seluruh ciptaannya. Nah anak-anak, materi berikutnya adalah matahari terbit dan terbenam secara teratur atas kuasa Tuhan. Nah anak-anakku yang dikasihi Tuhan, matahari terbit dan secara teratur atas kuasa Tuhan. Matahari terbit di pagi hari dan tenggelam di sore hari. Anak-anak, pernah nggak kita mendengar satu lagu yaitu Kasih Ibu Kepada Beta? Yuk coba yang bisa, yang ingat kita akan nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kasih Ibu kepada Beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Nah anak-anak, luar biasa kan? Sang surya atau matahari itu diibaratkan seperti kasih ibu yang selalu memberi dan tidak pernah meminta kembali. Coba bayangkan anak-anak, matahari bersinar dari pagi hari sampai sore, dan matahari itu bersinar sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, bahkan sepanjang tahun. Matahari tidak pernah mengeluh. Coba kalau misalnya matahari mengeluh dan marah-marah, apa yang terjadi? Tuhan aku capek, aku hari ini istirahat dulu ya, nggak bersinar. Apa yang terjadi dengan dunia ini kalau matahari tidak mau bersinar? Atau Tuhan aku mau bersinar di Surabaya aja, yang lain nggak usah, soalnya aku capek bersinar terus. Nah tidak kan anak-anak? Jadi
kasih Tuhan memberikan matahari bersinar bagi semua manusia, baik orang baik, orang jahat, baik anak-anak maupun anak remaja ataupun dewasa. Matahari diberikan Tuhan untuk semua makhluk. Jadi bersyukurlah untuk matahari yang Tuhan berikan kepada kita. Nah anak-anak, materi selanjutnya adalah cuaca dan kegiatan manusia. Apa sih anak-anak kegiatan manusia? Nah, kegiatan manusia ketika musim kemarau adalah salah satu contohnya. Nah, kita lihat di gambar ya, ada petani yang menjemur ikan. Bukan hanya menjemur ikan, bahkan menjemur garam, menjemur apa ya gitu. Kemudian juga untuk petani menanam jagung ya, menjemur padi, menjemur kedelai dan sebagainya. Nah, anak-anak juga untuk ibu kita. Wah, biasanya ibu kita setelah pagi nyuci dan biasanya dijemur. Jadi sepanjang hari kegiatan itu luar biasa. Yang di kantor bekerja di kantor, yang di pasar bekerja di pasar anak-anak. Jadi bersyukurlah untuk matahari yang Tuhan ciptakan kepada kita, karena ketika matahari terbit itu berarti satu tanda kita menikmati hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Nah anak-anak jangan kemana-mana, karena setelah ini ibu akan kembali dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai, kembali lagi anak-anak, puji Tuhan, kembali dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah anak-anak, tadi Ibu Kasyati sudah menjelaskan begitu banyak tentang matahari yang diciptakan Tuhan bagi kita. Aku bersyukur atas panasnya matahari dan musim kemarau. Nah anak-anak, di segmen ini kalian bisa berinteraktif dengan Ibu Kasyati yang ada di tempat ini ya. Dan sambil menunggu telepon yang masuk, Ibu akan memberikan kesimpulan untuk kita pada pagi hari ini. Nah, kesimpulan yang pertama adalah panas matahari sangat berguna bagi hewan, tumbuhan, dan manusia. Dengan adanya matahari, manusia bisa melakukan berbagai kegiatan. Bahkan hampir seluruh wilayah Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kamu harus bersyukur atas semuanya yang ditetapkan oleh Tuhan untuk kebaikan manusia. Nah anak-anak, masih menunggu layan telepon, ada tugas mandiri yang kalian akan kerjakan dan kalian serahkan kepada Bapak Ibu guru kalian di sekolah masing-masing ya. Nah, tugas mandiri seperti ini bunyinya. Buatlah doa syukur atas musim hujan dan musim kemarau pemberian Tuhan. Sekali lagi, buatlah doa syukur atas musim hujan dan musim kemarau pemberian Tuhan. Itu tugas mandiri ya. Masih belum ada telepon? Baiklah, kita akan lanjutkan. Mungkin anak-anak masih mempersiapkan ya. Kemudian yang kedua ada tugas evaluasi. Yang pertama, jelaskan yang dimaksud bahwa Tuhan Maha Kuasa. Jelaskan yang dimaksud bahwa Tuhan Maha Kuasa. Kemudian yang kedua, sebutkan 3 manfaat musim kemarau bagi manusia. Dan yang ketiga, jelaskan sebab tumbuhan memerlukan sinar matahari. Oke, ada telepon masuk. Halo? 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 Iya. Dari siapa, di mana? Dari? Kasih dari SDN Mojo 8. Oh, Kasih dari SDN Mojo 8. Iya, Kasih. Mau bertanya apa, Kasih? Bagaimana cara kita bersyukur menghadapi musim kemarau ini? Bagaimana cara kita bersyukur menghadapi musim kemarau ini, gitu ya? Bagaimana cara kita bersyukur untuk menghadapi musim kemarau? Nah, Ibu Kasyati akan mencoba menjawab, bagaimana ya cara kita bersyukur untuk menghadapi musim kemarau ini?
Nah, bagaimana caranya anak-anak? Selalu bersyukur, artinya begini. Kalau Tuhan memberikan saat ini musim kemarau, kita nikmati hangatnya matahari, cerahnya matahari, dan firman Tuhan berkata jangan bersungut-sungut karena waktu itu Tuhan yang memberi. Bahkan Tuhan di dalam Mazmur 74 di sana dikatakan bahwa Tuhan yang menentukan batas-batas laut, dan musim hujan dan musim kemarau Tuhan yang menentukan. Jadi kalau hari ini kita mengalami musim kemarau, tetap bersyukur, tetap bersukacita dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, memanfaatkan musim kemarau dengan sangat baik dan menghargai musim kemarau yang Tuhan berikan kepada kita dengan mengucap syukur. Nah, demikian kasih yang Ibu bisa jelaskan. Baiklah anak-anak, kalau belum ada lagi yang menelpon, Ibu akan lanjutkan tugas evaluasi yang keempat, yaitu sebutkan 3 aktivitas di waktu pagi sampai sore. Nah ya, dan yang kelima, sebutkan 3 akibat jika matahari tidak terbit. Oke anak-anak, tugas-tugas kalian ini nanti dikumpulkan di guru agama Kristen masing-masing sekolah ya. Jadi jangan lupa tugas hari ini ada 2, yang pertama tugas mandiri dan yang kedua tugas evaluasi. Nah anak-anak, pelajaran Ibu berakhir sampai di sini, tetapi jangan kemana-mana dulu. Oh, ada telepon lagi yang masuk. Iya, puji Tuhan. Halo. Aduh, terputus ya. Puji Tuhan. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu akhiri pelajaran kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini kami telah belajar. Aku bersyukur atas panasnya matahari dan musim kemarau. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau mengajar kami untuk kami selalu bersyukur, untuk kami selalu berterima kasih buat segala musim yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak kami yang sudah mendengar hari ini, berkati juga SBO yang sudah menjadi kepanjangan tangan Tuhan, memberkati dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami akhiri pelajaran kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, kalian yang kelas 2 tetap stay di depan TV kalian ya, karena kalian yang kelas 2 akan bertemu dengan ibu yang sangat cantik. Nah, namanya Ibu Ula ya. Yuk kita panggil bareng-bareng. 1, 2, 3. Bu Ula. Ya, Bu Yati. Iya, selamat pagi Bu Ula. Luar biasa ya, cantik sekali hari ini. Alhamdulillah. Sudah siap untuk menyampaikan pelajaran anak-anak? Siap, Bu Yati. Iya. Pelajaran hari ini tentang apa ya Bu Ula? Pelajaran hari ini tentang keragaman bentuk dan wujud benda. Wah, luar biasa pastinya. Makanya anak-anak jangan kemana-mana dulu, stop steady. Belajar dari rumah bersama guruku. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.